Pemirsa Intens Investigasi, terkuak fakta terbaru di balik gugatan Kenan Nasution terkait hak cipta lagu Nuansa Bening terhadap almarhum Vidi Aldiano senilai 28 miliar rupiah. Perkembangan terbaru proses gugatan hak cipta lagu tersebut diungkapkan oleh Kenan Nasution melalui kuasa hukumnya hari ini. Sebelumnya, terungkap bahwa proses hukum atas kasus tersebut sudah sampai di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hal itu terjadi karena pihak Kenan Nasution merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Seperti apa proses hukum atas kasus tersebut setelah Vidi Aldiano meninggal dunia? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah duka yang masih menyelimuti istri dan keluarga almarhum Vidi Aldiano, sebuah dinamika hukum mencuat ke permukaan tentang kelanjutan proses hukum atas hak cipta lagu Nuansa Bening yang pernah dinyanyikan oleh almarhum Vidi Aldiano. Hak cipta lagu tersebut digugat secara perdata oleh Kenan Nasution senilai 28 miliar rupiah. Kuasa hukum Kenan Nasution, yaitu Minola Sebayang, mengungkapkan klarifikasi terbaru terkait gugatan hukum kliennya kepada almarhum Vidi Aldiano. Pertama adalah ingin mengklarifikasi, ingin mengklarifikasi berita-berita yang beredar saat ini yang seolah-olah bahwa upaya hukum klien kami terhadap Vidi itu baru berjalan saat ini, setelah beliau meninggal dunia. Jadi kami menyampaikan secara normatif, secara hukum, bahwa secara hukum perdata, upaya hukum yang sedang berjalan itu saat ini ada di kasasi, tidak akan gugur secara otomatis dengan meninggalnya tergugat. Jadi sangat berbeda dengan kasus pidana, dengan meninggalnya terdakwa itu perkaranya langsung berhenti, Perkara pidana dihentikan ketika tersangkanya, terdakwanya meninggal dunia. Dan perkaranya bukan berjalan sekarang, ini sudah berjalannya lama, sudah hampir 1 tahun proses hukumnya berjalan, dan sekarang ada di kasasi, Jadi ini yang perlu kami luruskan. Tak hanya itu, Minola Sebayang juga mengungkapkan bahwa lanjutan proses hukum gugatan tersebut sudah mencapai tahap kasasi di Mahkamah Agung. Pasalnya, kasus tersebut sudah sampai di tahap kasasi Mahkamah Agung sebelum Vidi Aldiano meninggal dunia. Dan lebih lanjut, sebagai rasa simpati dan empati yang dalam, atas berpulangnya almarhum Vidi Aldiano, sebenarnya sebelum berita itu melebar kemana-mana, yang kemarin itu, kami sudah melakukan beberapa kali pertemuan, untuk mengambil satu sikap. Hanya saja sikap itu belum kami sampaikan, terlanjur. Kemudian beritanya jadi membesar, Jadi pada kesempatan pagi hari ini, atas nama klien kami, Pak Kenan Nasution dan juga Budi Pekerti, kami akan mencabut, proses kasasi yang sedang berjalan di Mahkamah Agung saat ini, Apakah itu dibenarkan secara hukum? Ya, dibenarkan secara hukum. Tidak otomatis berhenti, tapi ketika pemohon kasasi atau kuasa hukumnya ingin mencabut proses kasasi itu, maka proses kasasi itu dapat dicabut atau dibatalkan sepanjang belum ada putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Jadi segera setelah hari ini, kami akan membuat surat permohonan pencabutan proses kasasi yang sudah berjalan melalui Sekretariat Mahkamah Agung agar perkara kasasi terhadap almarhum itu dapat dihentikan. Jadi dengan demikian mari kita akhiri polemik yang berkepanjangan yang berkaitan dengan masalah lagu Nuansa Bening. Jadi sekali lagi ini bukan masalah personal, tapi ini adalah masalah
hak ekonomi dan hak moral yang ingin diperjuangkan oleh klien kami Kenan Nasution dan Rudy Pekerti sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ya, jadi jangan lagi ada pemikiran nggak ada empatinya, ada empatinya. Ya, wujudnya hari ini kami menyatakan klien kami mencabut proses kasasi yang sedang berjalan. Ya, dan kita berharap semuanya masalah dapat diselesaikan dengan baik dan damai. Ya, jangan juga dikatakan upaya ini adalah upaya akibat keterpaksaan, tidak. Ini dilakukan dengan ikhlas dan sukarela. Ya, sekali lagi atas nama klien kami Pak Kenan Nasution dan juga Pak Rudy Pekerti menyampaikan rasa bela sungkawa atas berpulangnya tergugat almarhum Fidi Aldiano, dan klien kami telah memutuskan untuk mencabut proses kasasi yang sedang berjalan di Mahkamah Agung, ya, dan dengan demikian maka proses gugat-menggugat antara klien kami dengan almarhum terkait dengan masalah penggunaan lagu Nuansa Bening saat ini kami nyatakan sudah selesai. Sebelumnya, perkara hak cipta lagu yang mulai terungkap dan memasuki tahap yang lebih serius pada Mei 2025 lalu, atau saat Kenan Nasution melalui kuasa hukumnya resmi melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas Fidi Aldiano dan Harikis ayah Fidi Aldiano. Setelah lama meredup, belakangan ini terungkap bahwa perkara ini ternyata belum selesai. Karena putusan pengadilan niaga tidak memuaskan pihak Kenan Nasution, ia kemudian membawa perkara tersebut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Minola Sebayang pun memberikan penjelasan yang cukup tegas, bahwa dalam kacamata hukum perdata, meninggalnya seorang tergugat tidak serta-merta menggugurkan perkara yang sedang berjalan. Menurut Minola Sebayang, ayah almarhum Fidi Aldiano juga berstatus sebagai turut tergugat dalam sengketa bernilai fantastis ini. Hal inilah yang membuat perkara kasasi tetap bergulir di meja hijau. Karena masih ada pihak lain yang dianggap bertanggung jawab secara hukum untuk menyelesaikan persoalan hak cipta lagu tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat proses hukumnya saat ini itu sudah sampai di tahap kasasi. Ya, karena kemarin sudah ada putusan pengadilan niaga. Dan karena penggugat merasa putusan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan undang-undang hak cipta, maka kita itu naik kasasi, ya. Prosesnya sekarang di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Nah, kalau kita bicara secara normatif, ya, secara hukum perdata, dengan meninggalnya salah satu tergugat itu tidak membuat perkaranya itu langsung otomatis gugur. Ya, jadi beda dengan hukum pidana. Kalau misalnya tersangka atau terdakwanya meninggal, kan itu langsung pidananya hapus, ya, perkaranya gugur. Ya, dengan meninggalnya tersangka atau terdakwa, maka pidananya hapus, perkaranya gugur. Kalau di hukum perdata nggak seperti itu. Jadi perkaranya tetap berjalan. Apalagi dalam perkara yang sekarang kita kasasi ini kan tergugatnya kan tidak hanya satu, ya. Tergugatnya itu ada almarhum Fidi Aldiano dan ada turut tergugat itu saudara Harikis. Jadi dengan meninggalnya salah satu dari tergugat ini, perkara itu berjalan terus. Langkah hukum yang tetap berjalan saat ini memicu reaksi keras dari para netizen yang menyayangkan sikap pihak penggugat, yaitu Kenan Nasution. Namun menanggapi hal tersebut, Minola Sebayang selaku kuasa hukum Kenan Nasution menegaskan bahwa permasalahan hukum harus dipisahkan dari permasalahan di luar hukum, termasuk kondisi kesehatan maupun kematian. Baginya, kepastian hukum tetap harus dijunjung tinggi demi keadilan bagi kedua pihak di masa depan. Pertama, saya menghormati setiap pendapat. Ya, karena negara kita kan menjamin orang untuk berpendapat, ya. Jadi artinya sah-sah saja kalau misalnya ada fans atau ada netizen yang melihatnya dari kacamata mereka seperti itu. Tapi yang perlu saya jelaskan, secara hukum kan tidak seperti itu. Ya, artinya begini. Kita harus pisahkan antara proses hukum dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah di luar hukum, ya. Karena kalau misalnya kemudian hukum itu artinya itu melihat
atau bergantung kepada hal-hal yang di luar hukum, ini akan membuat suatu hukum itu tidak akan ada kepastian lagi. Jadi kepastian hukum itu akan berkurang. Karena kan belum ada aturan yang artinya itu yang menyatakan bahwa suatu perkara baik pidana maupun perdata dikesampingkan kalau tergugatnya atau tersangka atau terdakwanya lagi dalam keadaan sakit. Karena ini kan dua hal yang berbeda. Ya, jadi artinya secara kemanusiaan juga kan artinya kan kita juga butuh kepastian hukum. Ya, karena biar orang yang sakit itu juga tahu dia sebenarnya bersalah atau tidak bersalah. Karena itu juga penting buat kehidupannya dia di kemudian hari, kan begitu ya. Perkara ini semakin heboh karena memunculkan narasi lain dari sisi kemanusiaan. Menanggapi hal tersebut, pihak kuasa hukum Kenan Nasution mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan beberapa upaya seperti mengedepankan cara kekeluargaan melalui somasi dan mediasi. Namun penawaran tersebut tidak mendapatkan respon yang positif. Hingga akhirnya masalah ini menggelinding panas ke meja hijau dan menyisakan konflik yang kini harus diselesaikan oleh ahli waris almarhum Vidi Aldiano. Kan kita tidak langsung mengajukan gugatan. Ya, artinya ada yang namanya tuh somasi, ada yang namanya mediasi. Hanya saja sayang cara pandang klien kami dengan cara pandang almarhum itu berbeda, ya. Sehingga tidak terjadi titik temu dan kemudian terjadilah gugat-menggugat di pengadilan niaga. Ketika gugatan itu sudah didaftarkan, ya jujur, ya timnya kami itu sudah berusaha berulang-ulang untuk menyampaikan kepada kuasa hukumnya almarhum, ya, apakah tidak sebaiknya kita menyelesaikan masalah ini secara damai dan baik-baik, ya. Artinya dulu pernah ada suatu penawaran dari kubunya almarhum yang mungkin dipandang pada waktu itu masih belum tepat oleh klien kami, tapi secara aktif kami menyampaikan, ya, melalui tim kami menyampaikan kepada kuasa hukumnya almarhum, apa enggak kita lanjutkan lagi agar masalah ini tidak berlarut-larut, ya. Tapi tidak ditanggapi oleh kuasa hukumnya, tidak ada respon yang positif, tidak ada reaksi yang positif yang mendukung tawaran tersebut. Sehingga akhirnya perkara ini berjalan terus sampai akhirnya kasasi. Di sisi lain, kuasa hukum almarhum Vidi Aldiano telah mengungkapkan bahwa gugatan Kenan Nasution tidak berdasar. Lantas, benarkah almarhum Vidi Aldiano sempat merasa kaget ketika dirinya digugat secara perdata oleh sahabatnya sendiri? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, jauh sebelum duka yang menyelimuti keluarga atas kepergian musisi Vidi Aldiano, pihak almarhum Vidi Aldiano melalui kuasa hukumnya Yakub Hasibuan sebenarnya sudah menangkis berbagai serangan gugatan hak cipta kepada Vidi Aldiano. Pada suatu kesempatan, Yakub menegaskan bahwa meskipun pihaknya sangat menghormati hak hukum setiap warga negara untuk melayangkan gugatan perdata, namun secara hukum, ia menilai bahwa klaim-klaim yang diajukan oleh pihak Kenan Nasution adalah sesuatu yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Melalui kuasa hukumnya, Vidi yang kala itu masih berjuang melawan sakit menyatakan siap untuk membuktikan segala ketidaksesuaian gugatan tersebut di pengadilan. Iya, kalau persidangan masih tahap awal ya, masih pemeriksaan legalitas dan sebagainya. Tentunya kami menghormati hak individu setiap warga negara untuk menunjukkan hak hukumnya melalui gugatan perdata. Namun, kami juga perlu sampaikan bahwa pandangan kami gugatan mereka itu tidak berdasar. Dan nanti akan kami sampaikan dan kami buktikan di pengadilan tentunya. Untuk sekarang mungkin kami tidak bisa terlalu detail karena kami hormati proses yang berjalan. Tapi kembali, ya tetap kami hormati lah. Dari pihak mereka mengajukan klaim-klaim seperti itu kami hormati. Selain itu,
Kuasa hukum Vidi Aldiano, Yakub Hasibuan, mengungkapkan bahwa respon Vidi saat pertama kali mengetahui adanya gugatan bernilai puluhan miliar rupiah dari sahabatnya tersebut adalah rasa kaget yang tampak mengguncangnya. Karena selama ini, Vidi Aldiano merasa memiliki hubungan yang sangat baik, bahkan cukup dekat dengan sosok Kenan Nasution. Persahabatan yang telah terjalin lama itu seolah koyak seketika oleh sebuah surat gugatan yang muncul tiba-tiba. Dan dari videonya pun juga yang bukan bahasa legal, mungkin kalau bahasa legal mungkin video akan saya serahkan kepada kami gitu kan, tapi yang lebih teknisnya, yang non legalnya, beliau juga menyampaikan ya cukup kaget. Selama ini hubungan baik, selama ini dekat, tapi tiba-tiba ada hal seperti ini. Orang tua almarhum Vidi Aldiano masih menyempatkan diri untuk berziarah ke makam anak tercintanya setiap hari. Lantas, seperti apa momen ziarah ayah almarhum Vidi pada hari ke-11 meninggalnya Vidi Aldiano? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, ayah almarhum musisi Vidi Aldiano yaitu Hari Aprianto alias Hari Kiss terlihat berziarah ke makam anaknya di hari ke-11 meninggalnya Vidi. Ia mengaku sengaja mengenakan kaos kesukaannya ketika berziarah ke makam Vidi. Di bagian depan kaos tersebut terpampang gambar almarhum Vidi Aldiano, Sheila Dara, dan lain-lain. Baju tersebut memiliki kenangan yang begitu dalam terkait almarhum Vidi Aldiano. Usai ziarah, Hari Kiss mengungkapkan bahwa hingga saat ini istrinya serta menantunya Sheila Dara masih diselimuti kesedihan mendalam atas kepergian Vidi Aldiano. Sedangkan ia sendiri sudah mulai lebih tabah menghadapinya. Pada momen Lebaran kali ini, untuk pertama kalinya mereka kehilangan salah satu anggota keluarga tercintanya itu. Karena itu, beberapa kebiasaan saat Lebaran besok akan ditiadakan. Ya, kita tiap hari berusaha untuk ziarah, ya. Ya, selain ke Vidi, kebetulan itu Bapak Iris, ya, besok juga menolongin kita ke sini. Jadi kita selalu menyempatkan untuk ziarah ke orang tua kami juga, selain ke Vidi. Ya, so far sampai hari ini atensi teman-temannya, atensi para sahabat ya, ini banyak sekali ya yang yang sayang sama Vidi. Kemarin juga salah satu sahabat Vidi itu si Ren. Ya tiba-tiba bikin sumur di mana sih? Gunung Kidul ya? Iya. Di Gunung Kidul. Jalur Timur itu karena kan memang Gunung Kidul kan memang berkurang air ya. Nah itu dia bikin sumur atas semua ini. Nah ini apresiasi semacam ini kan kita nggak pernah bisa nggak pernah bisa sangka ini ada aja. Oh ibu masih kayak gitu, Sheila juga sama. Kalau saya ini lebih tak. Oh ini baju kesukaan saya. Biasanya judulnya Sheila, mertua asli sore. Ya. Saya gara-gara foto di posting foto itu, yang nonton banyak. Itu tahun waktu sore itu. Iya, itu makanya ini baju paling enak untuk dipakai. Ya, memang pakai baju kayak gitu. Ya, pasti dia datang ke rumah cari makanan yang biasa kita siapin. Biasanya para mertua besan biasanya kan senang masak tuh. Mereka bikin opor lah, inilah itulah ya standar Lebaran. Tapi kali ini enggak. Di Bandung juga nggak ada musik. Biasa kita ada musik dan lain-lain. Tapi kali ini nggak ada. Ya, sampai Vidi juga bahagia di sana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi.
dan pastikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Langkah tersebut diambil pihak Kenan Nasution karena dirinya merasa tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam menyelesaikan prahara tersebut.